Ketakutan tidak relevan di era media sosial dalam era modern yang bergerak dengan kecepatan pikiran. Relevansi telah berubah menjadi suatu komoditas. Kita hidup dalam waktu ketika keberadaan seseorang seolah diukur dari seberapa sering ia muncul di layar orang lain. Ada semacam ketakutan sunyi yang merayap di balik setiap unggahan, setiap stories, setiap jejak digital. Ketakutan bahwa kita tidak lagi dianggap terhubung, tidak lagi dianggap mengikuti denyut zaman. Ketakutan bahwa kita tertinggal. Saya menyadari bahwa ketakutan inilah yang sering mendorong kita untuk oversharing. Seolah-olah hidup kita harus terus disiarkan, agar kehadiran kita tidak memudar dalam keramaian digital. Yang ironis, ketakutan ini tidak pernah diucapkan secara terbuka. Tetapi ia hidup sebagai tekanan halus, yang memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Kita mulai mengorbankan ketenangan batin, hanya untuk memastikan bahwa dunia tidak melupakan kita. Dalam perspektif Stoik, ketakutan semacam itu tak lebih dari bayangan yang tumbuh dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Reputasi, persepsi, relevansi semua itu bukan milik kita. Ia ada di ruang pikiran orang lain, dan orang lain adalah wilayah yang sama sekali tidak dapat kita kendalikan. Namun, di dunia yang penuh dengan notifikasi dan algoritma, sulit rasanya mengakui fakta sederhana. Kita terbiasa berpikir bahwa jika kita berhenti tampil, maka kita juga berhenti berarti. Ada saat-saat ketika saya melihat bagaimana manusia modern terjebak dalam siklus ini, merasa harus memposting sesuatu, bukan karena ingin, tetapi karena takut hilang dari percakapan, takut dianggap tidak mengikuti tren terbaru, takut dikira kurang tahu, kurang update, kurang peduli, dan yang paling melelahkan, takut tidak menarik lagi. Ketakutan itu kemudian berkembang menjadi dorongan untuk membagikan lebih banyak dari yang seharusnya kita bagikan. Kehidupan pribadi menjadi konsumsi umum. Hal-hal yang seharusnya menjadi ruang kontemplatif berubah menjadi materi publikasi. Kita lupa bahwa tidak setiap pengalaman harus disampaikan, tidak setiap momen harus dibuktikan, dan tidak setiap bagian dari diri harus dikonfirmasi kehadirannya oleh orang lain. Stoik mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh sejauh apa ia terlihat, melainkan oleh sejauh apa ia mengenal dan mengatur dirinya sendiri. Relevansi, menurut pandangan ini, bukan sesuatu yang didiktekan oleh dunia luar, tetapi sesuatu yang dibangun dari integritas batin. Kita tidak kehilangan nilai hanya karena tidak memposting sesuatu hari ini. Kita tidak menjadi kurang bijaksana, kurang menarik, atau kurang manusia hanya karena tidak mengikuti arus tren. Yang sebenarnya hilang adalah energi mental kita, bukan relevansi kita. Energi yang terkuras untuk memikirkan persepsi orang lain. Energi yang terbuang untuk mempertahankan kesan yang tidak pernah benar-benar kita perlukan. Kita mencemaskan hal yang tidak bisa kita kontrol, lalu melupakan apa yang sebenarnya bisa kita jaga: ketenangan, keutuhan diri, dan batasan yang sehat. Pada akhirnya, saya belajar bahwa relevansi yang sejati tidak dibangun dari aktivitas digital, tetapi dari kualitas hidup yang tidak harus disaksikan publik. Dunia mungkin bergerak cepat, tetapi batin manusia tidak perlu mengikuti kecepatan itu. Ada nilai yang luhur dalam menjadi pribadi yang hadir secara penuh dalam hidupnya sendiri, tanpa merasa harus membuktikan eksistensi kepada siapapun. Jika dunia tidak melihat, biarkanlah. Jika orang lain tidak tahu, biarkanlah. Karena relevansi yang paling tenang dan paling kuat adalah relevansi yang tidak memerlukan penonton. Overthinking komentar orang di kolom chat dan DM ada sebuah kelelahan halus yang menjadi bagian dari kehidupan modern. Kelelahan yang muncul bukan dari pekerjaan berat, melainkan dari satu kalimat singkat di layar ponsel, satu emotikon yang ambigu, satu pesan yang dibaca tapi tidak dibalas. Betapa ironisnya bahwa di zaman teknologi yang mempermudah komunikasi, justru kita semakin tersandera oleh interpretasi kita sendiri terhadap kata-kata orang lain. Dan saya harus mengakui, seringkali kita tidak benar-benar tersandera oleh pesan. Itu kita tersandera oleh pikiran kita sendiri. Saya melihat bagaimana overthinking terhadap komentar-komentar kecil ini perlahan menggerogoti energi mental. Sesuatu yang seharusnya sederhana berubah menjadi percakapan panjang di kepala. Apakah dia sedang marah? Apakah aku salah bicara? Kenapa dia cuma balas oke? Satu pesan singkat dapat memicu kekhawatiran yang lebih panjang daripada isi percakapan itu sendiri. Dalam sekejap, imajinasi kita bekerja seperti mesin
yang tidak pernah dimatikan, membangun skenario-skenario yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Fenomena ini menjadi semakin kuat karena budaya komunikasi digital yang serba cepat dan serba instan. Kita merasa ada kewajiban tidak tertulis untuk membalas dengan cara tertentu, tepat waktu, dengan nada yang tepat, dan dengan pilihan kata yang aman. Semuanya agar tidak menimbulkan salah paham yang mungkin akan merusak citra diri kita di mata orang lain. Namun, semakin kita berusaha menghindari kesalahpahaman, justru semakin besar kecemasan kita terhadap reaksi orang lain. Stoikisme, dengan kesederhanaannya yang tegas, memberi kita pengingat yang mungkin tidak nyaman, tetapi penting. Reaksi orang lain bukan milik kita. Kita tidak menguasai interpretasi mereka, tidak menguasai mood mereka, dan tidak menguasai bagaimana mereka membaca pesan kita. Namun, pikiran modern sering menolak ajaran ini. Kita lebih sering menganggap bahwa jika seseorang memberi respons yang dingin, maka pasti ada yang salah dalam diri kita. Kita lupa bahwa manusia adalah makhluk kompleks. Mungkin mereka lelah, sibuk, atau hanya tidak ingin bicara panjang. Tidak semua respons minimal berarti ketidaksukaan, dan tidak semua keterlambatan berarti penolakan. Yang menyedihkan, banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan satu percakapan yang bahkan mungkin sudah dilupakan oleh orang yang menjadi objek kekhawatiran kita. Energi mental yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif terbuang hanya untuk mengurai tanda yang sebenarnya tidak memiliki makna sedalam itu. Kita menulis ulang kalimat, menyusun ulang titik, mengganti emoji, dan mengedit diri berkali-kali hanya untuk memastikan tidak ada celah bagi kesalahpahaman. Disinilah prinsip stoik paling dibutuhkan. Kebijaksanaan untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita bisa mengontrol niat kita, kejelasan kata-kata kita, dan kejujuran dalam komunikasi. Namun, bagaimana orang lain menafsirkan pesan kita adalah wilayah mereka, bukan milik kita. Mengambil alih beban itu sama saja dengan memikul tanggung jawab yang bukan hak kita, dan pada akhirnya hanya melahirkan kelelahan emosional. Terkadang, yang membuat kita overthinking bukanlah pesan itu sendiri, tetapi ketakutan kita akan penolakan. Kita menganggap bahwa nilai diri kita dapat berubah hanya karena respons singkat di ruang digital. Padahal nilai diri tidak ditentukan oleh siapa yang membalas kita dengan cepat atau lambat. Nilai diri tidak berubah hanya karena seseorang menulis pesan yang dingin atau tidak ramah. Saya belajar bahwa ada ketenangan yang lahir ketika kita berhenti manjarin gerah isi kepala orang lain. Ada kebebasan ketika kita memilih untuk tidak memaksa diri membaca makna tersembunyi di balik kata-kata yang sebenarnya sederhana. Karena seringkali tidak ada makna tersembunyi, hanya pesan, hanya kata, hanya manusia lain yang sedang menjalani harinya. Pada Hakernia, kita harus belajar memberi ruang bagi diri sendiri untuk tidak menghabiskan energi mental pada hal-hal kecil yang tidak dapat kita atur. Kita harus membiarkan pesan tetap menjadi pesan, bukan menjadi labirin emosional yang melelahkan. Dan disitulah, sedikit demi sedikit, kita merebut kembali ketenangan yang selama ini hilang. Budaya personal branding yang mendorong oversharing, ada sebuah realitas baru yang hadir dalam kehidupan modern. Manusia bukan lagi sekadar manusia, ia kini menjadi merek. Kita hidup pada zaman ketika identitas tidak lagi cukup hanya dipahami oleh diri sendiri. Ia harus dikemas, dikelola, dipromosikan, dan disampaikan ke publik dalam bentuk citra yang dapat diterima secara sosial. Dan dalam budaya yang demikian, oversharing bukan lagi sekadar kebiasaan impulsif, tetapi menjadi strategi yang dayam-dayam terasa wajib. Saya sering memperhatikan bagaimana tekanan membangun personal branding membuat banyak orang merasa harus mempublikasikan aspek-aspek hidup yang seharusnya menjadi ruang intim. Dunia seakan menuntut kita untuk menunjukkan sisi diri yang menarik, produktif, inspiratif, atau minimal terlihat punya cerita untuk diceritakan. Tidak cukup menjadi baik, kita harus terlihat baik. Tidak cukup hidup, hidup kita harus terdokumentasi dan tampak layak dikonsumsi publik. Namun dalam keheningan batin, muncul satu pertanyaan yang jarang kita ajukan. Berapa banyak energi mental yang terkuras untuk mempertahankan citra yang belum tentu benar-benar mencerminkan diri kita? Tekanan personal branding memunculkan kecenderungan untuk selalu tampil relevan. Orang berlomba-lomba menunjukkan rutinitas pagi yang sempurna, progres kerja yang mengesankan,
atau filosofi hidup yang terdengar bijak. Mereka merasa harus berbagi momen-momen kecil agar tidak kehilangan posisi dalam peta sosial digital. Oversharing akhirnya menjadi bagian dari mekanisme mempertahankan keberadaan. Yang mengganggu adalah bagaimana budaya ini mengikis batas antara diri yang otentik dan diri yang dikonstruksi. Banyak orang mulai kehilangan kemampuan membedakan mana yang dibagikan karena benar-benar ingin dan mana yang dibagikan karena tuntutan. Setelah kita secara perlahan berubah menjadi kurator diri, memilih sudut terbaik, kata terbaik, bahkan emosi terbaik untuk dipertontonkan. Dan setiap kurasi memakan energi mental, ada editing, ada keraguan, ada perhitungan, ada rasa takut tidak, kekebek. Dari sudut pandang Stoik, ini adalah bentuk penghamburan energi yang paling tidak efisien. Stoik mengajarkan bahwa nilai diri seseorang tidak berada pada bagaimana ia dilihat dunia, tetapi pada bagaimana ia membangun kebajikan dalam batinnya. Ironisnya, budaya personal branding justru mengalihkan kita dari batin menuju permukaan. Kita lebih fokus pada opini publik daripada pada keteguhan moral. Kita lebih peduli pada impresi sesaat daripada pada ketenangan jangka panjang. Saya sering berpikir, betapa melelahkan hidup dalam keadaan di mana setiap tindakan berpotensi menjadi konten. Setiap perjalanan harus diabadikan. Setiap keberhasilan harus diumumkan. Dan setiap refleksi batin harus diubah menjadi kutipan yang estetik. Bahkan kesedihan pun tidak luput dari kurasi. Disampaikan dengan framing yang tetap indah agar bernilai sebagai cerita. Tanpa sadar kita mendepolitisasi rasa, memotong kompleksitas hidup untuk menjadi narasi yang mudah dipahami orang lain. Dan dalam proses itu, kita mengorbankan ketulusan. Kita bukan hanya berusaha memperlihatkan siapa kita, tetapi berusaha membentuk siapa kita menurut ekspektasi penonton. Tekanan ini menciptakan kecemasan eksistensial. Siapa kita ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita masih berarti? Apakah kita masih relevan? Budaya personal branding telah membuat sebagian orang merasa kehilangan nilai ketika tidak sedang tampil. Namun, Stoikisme memberikan penawar yang sederhana namun tegas. Kembalikan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana dunia menilai citra kita. Kita tidak dapat mendikte bagaimana orang menafsirkan cerita yang kita bagikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah integritas batin kita, apakah kita hidup jujur pada diri sendiri, atau sekadar menjadi bayangan dari ekspektasi publik. Pada titik tertentu, saya menyadari betapa leganya melepaskan keharusan untuk selalu tampak menarik. Ada kebebasan dalam tidak perlu membagikan semua hal. Ada kedamaian dalam membiarkan sebagian dari diri tetap menjadi milik sendiri. Dan ada ketegasan moral dalam menolak menjadi budak citra. Personal branding mungkin penting di dunia profesional, tetapi ketika ia mulai menuntut bagian jiwa, saat itulah kita harus berhenti dan bertanya, apakah citra ini masih bekerja untuk kita, atau justru kita yang bekerja untuk citra itu? Karena pada akhirnya, manusia yang paling utuh bukanlah yang paling banyak tampil, tetapi yang paling sedikit kehilangan dirinya. Kecanduan validasi lewat angka likes, views, followers, ada sebuah ironi yang begitu kentara dalam kehidupan digital. Modern, kita semakin canggih secara teknologi tetapi semakin rapuh secara emosional. Kita hidup di zaman ketika angka hal yang seharusnya netral dan tak berperasaan justru menjadi penentu bagaimana kita memandang diri sendiri. Likes, views, dan followers berubah menjadi semacam mata uang psikologis yang menentukan nilai seseorang. Dan tanpa kita sadari, angka-angka itu mulai mengambil alih wilayah batin yang seharusnya milik kita sepenuhnya. Saya sering memikirkan bagaimana manusia modern memberikan kekuasaan begitu besar pada hal yang sejatinya kosong dari makna. Sebuah unggahan dengan sedikit likes dapat mengubah suasana hati seseorang sepanjang hari. Seolah-olah seluruh kualitas dirinya direduksi menjadi satu indikator kecil di layar. Sebaliknya, unggahan dengan ribuan likes dapat menciptakan ilusi bahwa kita dicintai, dihargai, atau dianggap penting. Padahal, angka-angka itu tidak pernah benar-benar mengenal kita. Mereka hanya respons singkat, seringkali impulsif, dari orang-orang yang mungkin bahkan tidak memikirkan kita lebih dari 1 detik. Namun begitulah manusia. Kita menginginkan pengakuan, dan di era digital, pengakuan terasa lebih mudah diukur, lebih instan,
lebih konkret. Tetapi justru karena itulah, ia juga lebih menjerat. Ketika pengakuan bisa diukur, manusia mulai berlomba-lomba. Mereka mulai memodifikasi diri Memelius Citra, atau mengatur hidupnya sedemikian rupa, agar layak mendapatkan lebih banyak angka itu. Validasi digital menjadi candu yang bekerja halus, tidak merusak fisik, tetapi melemahkan ketegasan karakter. Dalam konteks Stoik, ini adalah bentuk penyerahan diri yang paling berbahaya. Stoik mengajarkan bahwa nilai diri seseorang tidak boleh ditentukan oleh opini eksternal, apalagi angka yang tidak memiliki hubungan moral apapun dengan kualitas hidup kita. Tetapi manusia modern, dengan segala kerentanannya, sering lupa pada prinsip ini. Kita menjadi makhluk yang menunggu putusan digital untuk mengetahui apakah kita cukup menarik, cukup lucu, cukup produktif, atau cukup layak. Ketergantungan pada validasi digital menggeser fokus dari pengembangan batin menuju pencarian impresi. Kita melakukan sesuatu bukan lagi karena itu benar, atau karena itu sesuai dengan nilai-nilai kita, tetapi karena itu akan bagus kalau diposting. Saya menyadari betapa berbahayanya ketika setiap tindakan, setiap perjalanan, bahkan setiap pemikiran harus dievaluasi berdasarkan potensi performanya di dunia maya. Kita tidak lagi bertanya, apakah ini baik bagi diriku? Tetapi ini akan disukai. Kelelahan emosional pun tumbuh dari ketidakpastian angka. Anda mungkin mengunggah sesuatu dan melihat angka-angka yang bergerak lambat. Ada sesaat ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apakah aku tidak lagi menarik? Atau apakah aku salah memposting ini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena unggahan itu salah, tetapi karena ego kita tersentuh oleh kurangnya respons digital. Kita mulai mengukur harga diri menggunakan skala yang sempit dan sementara. Yang menyakitkan, angka-angka itu tidak pernah stabil. Hari ini mereka memanjakan Anda, besok mereka mengabaikan Anda, dan manusia tidak dibangun untuk hidup dalam ketidakpastian psikologis yang seperti itu. Kita membutuhkan fondasi yang kokoh, bukan nilai diri yang bergantung pada fluktuasi algoritma. Disinilah prinsip Stoik kembali memberi arah. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia harus mengerjakan hal-hal baik bukan untuk dilihat orang lain, tetapi karena itu adalah tindakan yang benar bagi dirinya sendiri. Ketika saya merenungkan ini, saya menyadari bahwa angka-angka digital hanya akan kehilangan kuasanya ketika kita berhenti menempatkan identitas kita pada mereka. Ketika kita mulai memahami bahwa likes bukan cinta, views bukan penghargaan, followers bukan penghormatan. Validasi sejati datang dari integritas dari hidup sesuai dengan nilai kita sendiri, bukan nilai statistik. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup untuk mengesankan dunia, atau untuk membangun batin yang kokoh? Apakah aku mengukur hidup berdasarkan kualitas pengalaman, atau berdasarkan kuantitas respon? Pada akhirnya, paling dalam muncul ketika kita melepaskan diri dari tirani angka, ketika kita kembali pada diri sendiri, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun, ketika kita menyadari bahwa nilai terbesar bukan yang terlihat, tetapi yang dirasakan. Dan yang terpenting, ketika kita mampu menghargai diri tanpa membutuhkan saksi, karena pada akhirnya, angka tidak dapat memaknai kita. Hanya kita sendiri yang dapat. Ketakutan dinilai jahat atau salah moral, anxiety era digital. Ada sebuah kecemasan baru yang tumbuh dalam kehidupan digital modern, kecemasan yang tidak selalu terlihat, namun terasa seperti beban yang menekan dari arah yang tak dapat kita tanjak. Ini bukan sekadar ketakutan akan penolakan, bukan pula ketakutan tidak disukai. Ini adalah ketakutan yang jauh lebih halus, namun jauh lebih melelahkan. Ketakutan dianggap salah secara moral, dianggap jahat, tidak sensitif, atau berada di sisi yang keliru dari isu-isu yang diperhatikan dunia. Saya menyadari bahwa zaman ini membentuk standar moral yang bergerak cepat, sering berubah, dan kerap dikendalikan oleh opini kolektif. Orang bisa diasingkan hanya karena sebuah kata, sebuah kalimat yang dipahami berbeda, atau bahkan sebuah diam yang ditafsirkan sebagai ketidakpedulian. Kita hidup dalam budaya di mana kesalahan kecil dapat diperbesar menjadi vonis karakter, dan di mana penilaian publik terasa lebih tajam daripada introspeksi pribadi. Dan dalam ketakutan itulah, banyak orang mulai oversharing bukan karena ingin berbagi, tetapi karena takut dianggap salah.
Saya melihat bagaimana orang-orang berlomba-lomba menjelaskan posisi mereka dalam berbagai isu, membenarkan isi kepala mereka, atau memaparkan latar belakang keputusan mereka secara panjang lebar. Semua itu dilakukan bukan dari dorongan ketulusan, melainkan dari rasa takut disalahpahami, takut dianggap apatis, takut dinilai tidak bermoral, takut dikira berada di sisi yang salah dari narasi sosial. Ketakutan itu membuat kita mengulurkan informasi yang seharusnya cukup hidup dalam hati, bukan di ruang publik. Di satu sisi, keinginan untuk menjadi moral adalah hal yang mulia. Namun yang terjadi di era digital adalah kebalikan dari kemuliaan. Moralitas menjadi performatif. Kita tidak lagi bertanya apakah tindakan kita benar, tetapi apakah tindakan kita akan terlihat benar. Menurut penilaian mayoritas, kita tidak lagi memikirkan nilai tindakan, tetapi memikirkan kemungkinan reaksi. Dan ketika moralitas berubah menjadi pertunjukan, beban emosionalnya justru semakin berat. Dari perspektif stoikisme, apa yang kita lakukan karena ketakutan bukanlah kebajikan, melainkan kepatuhan pada opini eksternal. Bagi stoik, sumber moralitas sejati bukanlah tepuk tangan publik, tetapi kompas batin yang stabil, tenang, dan tidak bergantung pada respons orang lain. Namun dunia modern, dengan mekanisme penghukuman digitalnya, membuat kompas batin itu kerap terbenam di bawah tekanan opini publik. Saya sering berpikir betapa banyak energi mental terbuang hanya untuk menghindari salah paham. Kita menimbang-nimbang kata, mencari frasa yang paling aman, memeriksa kembali nada, memastikan tidak ada bagian yang bisa ditafsirkan keliru. Kita menghabiskan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk hidup, hanya untuk memprediksi reaksi orang yang bahkan tidak mengenal kita. Kita menjadi penulis naskah untuk hidup kita sendiri, bukan untuk kejujuran, tetapi untuk kehati-hatian yang berlebih. Lebih menyedihkan lagi, ketakutan ini membuat kita kehilangan spontanitas. Kita mulai berhati-hati secara berlebihan dalam setiap pesan, komentar, bahkan percakapan privat. Apapun yang kita katakan terasa seperti berpotensi menjadi bahan penghakiman, seakan-akan hidup ini adalah panggung besar, dan setiap kata adalah risiko reputasi. Namun stoikisme mengingatkan bahwa reputasi adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita dapat mengontrol niat, tindakan, dan integritas, tetapi tidak dapat mengontrol tafsir orang lain. Mengorbankan ketenangan batin demi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan adalah kebodohan yang elegan terlihat logis, tetapi merusak jiwa. Ketika saya merenungkan hal ini lebih dalam, saya menyadari bahwa ketakutan dianggap jahat sebenarnya berakar pada kebutuhan untuk diterima. Kita ingin dipercaya, ingin dimengerti, ingin dianggap sebagai orang baik. Namun kebaikan sejati tidak membutuhkan pengumuman. Ia tidak membutuhkan pembuktian. Ia hanya membutuhkan konsistensi. Saya belajar bahwa ada kebebasan dalam menerima. Kemungkinan bahwa orang mungkin salah menilai kita. Ada ketenangan dalam menyadari bahwa tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Ada kekuatan dalam membiarkan karakter kita berbicara melalui tindakan, bukan penjelasan tanpa akhir. Para ketakutan dianggap salah hanyalah bayangan. Dan bayangan betapapun gelapnya tidak dapat menyentuh kita jika kita tidak menaruh nyawa kita di dalamnya. Tugas kita bukan menghindari setiap kemungkinan salah paham, tetapi menjaga agar batin tetap teguh pada nilai-nilainya. Public Bowley menilai, tetapi hati tidak perlu bergantung pada mereka, karena moralitas sejati tidak pernah lahir dari ketakutan. Ia lahir dari kedalaman diri, dari ketenangan, dan dari keberanian untuk hidup sesuai prinsip. Bahkan ketika dunia mungkin tidak melihatnya, FOMO dalam kehidupan sosial modern ada. Sebuah kegelisahan yang terasa begitu akrab dalam kehidupan modern, begitu akrab hingga sebagian dari kita tidak lagi menyadarinya. Ia menyusup pelan, bekerja sunyi, namun memengaruhi hampir setiap keputusan kecil yang kita ambil. Kegelisahan itu bernama FOMO, ketakutan tertinggal, ketakutan tidak ikut, ketakutan melewatkan sesuatu yang mungkin penting, menarik, atau bahkan menentukan nilai diri kita di mata orang lain. Saya sering bertanya pada diri sendiri, sejak kapan kehadiran kita dalam hidup orang lain harus dibuktikan dengan dokumentasi? Sejak kapan kebahagiaan harus didemonstrasikan di ruang publik? Sejak kapan hidup harus seintens itu? Di balik pertanyaan itu, saya menyadari bahwa FOMO telah menjadi fenomena psikologis yang dayam-dayam merampas ketenangan kita. Ia membuat kita memaksa diri untuk hadir dalam percakapan,
aktivitas, dan tren yang sebenarnya tidak ingin kita ikuti semata-mata agar tidak terlihat kurang hidup. Kehidupan digital telah menciptakan ilusi bahwa semua orang selalu melakukan sesuatu yang lebih menarik daripada kita. Seseorang sedang liburan, seseorang sedang merayakan pencapaian, seseorang sedang menikmati makan malam mewah, seseorang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dan meskipun kita tahu bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain, pikiran kita tetap jatuh dalam perangkap perbandingan. Dalam keheningan, kita bertanya-tanya, apakah hidup kita berjalan terlalu lambat? Apakah kita melewatkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan juga? Dari perspektif Stoik, ini adalah bentuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Namun dalam era digital, makna itu semakin kabur. Kita tidak lagi menilai hidup berdasarkan apa yang kita alami, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan orang lain. Dan dalam proses itu, kita melupakan bahwa hidup memiliki ritme yang berbeda bagi setiap orang. FOMO membuat kita oversharing, karena kita ingin terlihat ada. Kita ingin memastikan bahwa orang lain juga melihat kita sebagai bagian dari dunia yang bergerak cepat. Kita takut terlihat pasif, bosan, atau tidak punya kehidupan sosial yang menarik. Ironisnya, dalam upaya untuk tampil hidup, justru batin kita merasa semakin kosong. Kita membagikan lebih banyak hal hanya untuk membuktikan bahwa kita masih relevan, masih aktif, masih berharga. Padahal, nilai diri tidak pernah terletak pada seberapa sibuk kita terlihat. Saya sering merenungkan betapa besar energi mental yang hilang hanya untuk mengikuti ritme sosial yang sebenarnya tidak pernah ditentukan oleh kita. Kita memaksa diri hadir pada acara yang tidak ingin kita datangi. Kita memposting hal-hal yang tidak terlalu penting. Kita menjelaskan pilihan-pilihan hidup kita hanya agar tidak terlihat berbeda. Kita sibuk membuktikan diri pada dunia luar, tetapi lupa bertanya, apakah semua itu benar-benar penting bagi dunia dalam diri kita? Ada kelelahan yang lahir bukan dari aktivitas, tetapi dari ketidakmampuan untuk menerima bahwa tidak melakukan apapun juga merupakan bagian dari hidup. Bahwa melewatkan sesuatu bukan berarti kehilangan makna. Bahwa tidak mengikuti tren bukan berarti tertinggal. Dalam pandangan Stoik, manusia seharusnya tidak mengejar apa yang dikejar orang lain secara membabi buta. Fokusnya bukan pada apa yang sedang dilakukan orang lain, tetapi pada apa yang selaras dengan nilai-nilai dirinya sendiri. FOMO membuat kita seolah hidup dalam kompetisi tak terlihat. Kita ingin mengejar sebuah standar yang tidak pernah jelas bentuknya, tetapi terasa wajib dipenuhi oleh semua orang. Namun semakin kita berusaha mengejar standar itu, semakin kita kehilangan arah. Kita bukan lagi menjalani hidup berdasarkan kesadaran, tetapi berdasarkan ketakutan. Namun di suatu titik, saya menyadari bahwa kebebasan sejati hadir ketika kita berani melepaskan keharusan itu. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk hadir di setiap momentum sosial. Ketika kita menerima bahwa kehidupan orang lain bukan tolok ukur kehidupan kita. Dan yang terpenting, ketika kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang hilang ketika kita memilih untuk tidak mengikuti arus. Ketidakhadiran bukan kegagalan. Keheningan bukan kekosongan, ketidakikutsertaan bukan keterbelakangan. Dalam ruang itulah ketenangan batin tumbuh. Di sana, kita kembali mengenal diri kita dengan cara yang tidak pernah diberikan oleh dunia digital. Pada akhirnya, FOMO hanya akan kehilangan kekuatannya ketika kita berhenti mengukur hidup berdasarkan standar orang lain. Ketika kita mampu berjalan dalam ritme kita sendiri, tanpa perlu membuktikan apapun, karena hidup yang paling berarti bukan yang paling sering tampil, tetapi yang paling dalam dirasakan. Kehidupan hybrid, batas antara privasi dan konsumsi publik yang semakin kabur. Ada sebuah kenyataan pelik dalam kehidupan modern yang sering kali tidak kita sadari, sampai kita merasakannya secara emosional. Batas antara ruang privat dan ruang publik telah menjadi kabur, bukan karena kita tidak lagi memahami apa itu privasi, tetapi karena dunia digital perlahan mengikis garis pemisah yang dahulu begitu jelas. Kini kehidupan kita berada dalam mode hybrid, sebagian nyata, sebagian digital, sebagian milik kita, sebagian untuk dikonsumsi publik. Saya sering merenungkan bagaimana kehidupan sehari-hari
berubah menjadi dua dimensi yang saling bercampur. Kita bisa sedang duduk sendiri di kamar, tetapi pada saat yang sama menjadi tontonan bagi ratusan orang. Kita bisa sedang makan bersama keluarga, tetapi tangan kita mengabadikan momen yang seharusnya intimate hanya untuk diubah menjadi bukti sosial. Kehidupan hybrid ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga mengubah cara kita memahami diri sendiri. Yang lebih mengganggu adalah bagaimana kehidupan hybrid mendorong kita untuk oversharing secara tidak sadar. Kita tidak lagi membagikan sesuatu karena kita ingin, tetapi karena seolah-olah itu adalah standar baru kehidupan modern. Dunia terasa seperti tempat di mana sesuatu belum terjadi jika belum dipublikasikan. Bahkan momen-momen kecil secangkir kopi, langkah pagi, jendela yang diterpa matahari semuanya memiliki potensi untuk menjadi konten. Namun di balik kebiasaan yang tampak ringan itu, ada pergeseran fundamental dalam cara kita memperlakukan makna hidup. Hal-hal yang seharusnya kita rasakan sepenuhnya kini menjadi bahan dokumentasi. Saya menyadari bahwa ketika kita terlalu sering mengarahkan hidup ke kamera, kita mulai mengalami kehilangan hubungan dengan momen itu sendiri. Kita hadir di dunia nyata dengan separuh kesadaran, karena separuh lainnya sedang sibuk memikirkan bagaimana dunia digital akan menerima momen itu. Dari sudut pandang stoikisme, ini adalah bentuk keterpecahan perhatian yang merusak ketenangan batin. Stoik mengajarkan bahwa kita harus hadir dalam setiap momen, fully present, bukan terbelah antara pengalaman dan persepsi orang lain atas pengalaman itu. Namun kehidupan hybrid membuat kita sulit menjaga keutuhan diri. Kita hidup dalam dua realitas, dan seringkali realitas digital menjadi lebih mendominasi. Apa yang membuat situasi ini semakin rumit adalah dorongan sosial yang tak kasat mata. Kita melihat semua orang membagikan hidup mereka, dan kita merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Bukan karena kita ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena kita takut terlihat berbeda. Dunia digital menciptakan budaya keseragaman yang halus. Semua orang terdorong untuk membuka ruang privat mereka, hingga privasi perlahan kehilangan maknanya. Saya sering melihat bagaimana orang merasa berkewajiban untuk menjelaskan pilihan personal mereka secara publik, mengapa mereka mengambil jeda, mengapa mereka tidak aktif, mengapa mereka tidak mengunggah apapun dalam beberapa hari yang seharusnya menjadi keputusan pribadi kini berubah menjadi pertanggungjawaban sosial. Kita seolah-olah harus menyampaikan update tentang kehidupan kita agar tidak tampak menghilang atau tidak baik-baik saja. Kehidupan hybrid membuat kita percaya bahwa dunia selalu menonton kita, bahwa kita harus selalu on, selalu siap tampil, selalu memiliki sesuatu untuk dibagikan. Dan dalam proses itu, kita perlahan melelahkan diri sendiri. Energi mental terkuras bukan oleh aktivitas nyata, tetapi oleh kebutuhan untuk mempertahankan keberadaan digital. Kita menjadi aktor bagi kehidupan kita sendiri, dan panggung itu tidak pernah padam. Namun dalam keheningan batin, saya menyadari bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Tidak semua momen membutuhkan publik. Tidak semua pengalaman harus menjadi konsumsi orang lain. Ada nilai luhur dalam menjaga sesuatu tetap menjadi milik kita sendiri. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan ketika kita menutup layar dan kembali melihat dunia dengan mata yang tidak sedang menilai bagaimana dunia akan menilai kita. Stoikisme mengingatkan bahwa kebebasan sejati muncul ketika kita tidak bergantung pada pengakuan publik. Dalam kehidupan hybrid, pesan ini menjadi semakin relevan karena sejatinya hidup yang paling utuh bukan yang terlihat oleh banyak orang, tetapi yang paling dekat dengan hati kita. Pada akhirnya, saya belajar bahwa batas antara privasi dan konsumsi publik hanya dapat dijaga oleh satu hal: keputusan sadar untuk menyimpan sebagian hidup tanpa perlu bukti, tanpa perlu validasi, tanpa perlu sorotan. Karena ada bagian dari diri kita yang hanya akan tumbuh ketika tidak dilihat, dan bagian itulah yang seringkali justru menjadi fondasi bagi ketenangan, kebijaksanaan, dan keutuhan diri, kecanduan validasi, dan kebocoran energi batin dalam kehidupan modern. Kita hidup di era yang begitu mudah membuat manusia terjebak dalam lingkaran kecanduan validasi. Setiap kali kita membuka gawai, kita seolah memasuki pasar besar tempat opini dijual murah, dan pengakuan publik menjadi komoditas yang diperebutkan. Dalam suasana seperti ini,
banyak orang tidak sadar bahwa sebagian energi mental mereka habis, tersedot oleh ketergantungan untuk dilihat, disukai, dan diakui. Dan disinilah konsep stoikisme kembali relevan, bagaikan lentera yang menuntun kita dari lorong-lorong bising menuju kesunyian batin yang lebih teratur. Saya sering merenungkan satu hal yang tampak sederhana, tetapi memiliki kedalaman filosofi yang tak terukur. Mengapa manusia begitu haus validasi? Mengapa kita cenderung membagikan hal-hal yang terlalu pribadi, terlalu emosional, atau terlalu mentah, hanya agar orang lain sekadar memberi simbol hati atau komentar singkat? Jika kita jujur, kita akan menyadari bahwa oversharing seringkali bukan soal berbagi, melainkan soal memohon agar dunia mengatakan bahwa kita layak, kita cukup, kita terlihat. Padahal, pada akhirnya, semua itu hanya menciptakan lubang baru yang harus diisi lagi dan lagi, dalam siklus yang tidak pernah selesai. Stoikisme memandang fenomena ini dengan jernih. Para filsufnya memahami bahwa energi manusia sangat terbatas. Mereka menekankan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali termasuk opini orang lain tidak layak menjadi pusat perhatian kita. Setiap detik yang kita habiskan untuk menunggu respons, menebak persepsi, atau mencemaskan interpretasi adalah detik yang kita korbankan dari ketenangan batin. Dan ironisnya, semakin sering kita mengungkapkan hal-hal intim kepada publik, semakin besar pula ketergantungan kita pada respons eksternal itu. Kita menciptakan mekanisme penguras energi yang bekerja tanpa henti. Mengapa validasi begitu melelahkan? Karena ia selalu menuntut pembaruan. Ia tidak pernah puas dengan satu posting, satu update, satu pengakuan. Ia meminta kita memberi makan ilusi bahwa nilai diri berasal dari sorotan luar. Kita memberikan bagian-bagian diri kita tanpa seleksi, berharap orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita mau memberikan legitimasi atas emosi atau pengalaman kita. Dan setiap kali respons itu tidak sesuai harapan, kita mulai menggugat diri sendiri, bukan sistem yang cacat yang kita ikuti. Dalam situasi seperti ini, stoikisme tidak menawarkan solusi berupa penolakan total terhadap interaksi sosial. Tidak pula mengajarkan kita menjadi individu yang tertutup atau terasing. Tapi, ajarannya sangat jelas. Keutuhan batin tidak boleh bergantung pada cermin publik. Kita harus membangun benteng internal yang kokoh, benteng yang tidak mudah runtuh oleh pujian maupun cibiran. Kita perlu memahami bahwa ada ruang-ruang di dalam diri yang sakral, yang tidak boleh dibuka sembarangan kepada khalayak. Ruang yang hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang benar-benar mampu memikul kedalaman emosi kita. Kecanduan validasi membuat kita lupa bahwa dunia digital bukanlah tempat yang aman untuk menyimpan kerentanan. Setiap perasaan yang dibagikan, tanpa kesadaran, setiap cerita yang diangkat dari luka yang belum sembuh, hanya akan memperbesar ketergantungan kita kepada persepsi luar. Kita mulai hidup dalam pola pikir performatif, seakan-akan setiap pengalaman harus dikemas menjadi konten. Setiap kesulitan harus menjadi narasi publik, dan setiap emosi harus memperoleh saksi. Padahal, seringkali yang kita butuhkan hanyalah diam, memahami, dan memproses tanpa sorotan siapapun. Disinilah disiplin stoik berperan sebagai pengingat. Melindungi energi batin adalah bagian dari kehormatan diri. Menutup sebagian ruang pribadi bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kearifan. Membatasi apa yang kita bagikan bukan berarti kita tidak autentik, tetapi menunjukkan bahwa kita sadar bahwa hidup adalah perjalanan internal, bukan panggung untuk terus ditonton. Dan pada akhirnya, ketika kita mulai membebaskan diri dari kecanduan validasi, kita merasakan sebuah kebebasan yang aneh tapi menenangkan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu memastikan apakah dunia menyetujuinya atau tidak. Kita mulai kembali kepada pusat ketenangan. Tempat energi kita tidak lagi bocor untuk hal-hal yang tidak memberi nilai sejati. Kita belajar bahwa ketentraman bukanlah hasil dari tepuk tangan publik, tetapi dari kemampuan kita untuk berdiri teguh di hadapan diri kita sendiri. Ketika empati berlebihan menjadi beban, energi mental terkuras karena ingin dipahami semua orang. Ada satu jenis kelelahan yang seringkali tidak kita sadari, namun dampaknya merembes perlahan ke dalam setiap sudut kehidupan kita. Kelelahan karena terlalu ingin dipahami. Dalam obsesi modern terhadap koneksi, keterbukaan, dan komunikasi, kita seringkali merasa wajib menjelaskan diri, niat, emosi, bahkan trauma kita kepada siapa saja yang bersinggungan dengan hidup kita.
Kita berusaha memberikan konteks, klarifikasi, penjelasan, pembelaan seolah dunia memiliki hak untuk mengetahui keseluruhan narasi diri kita. Padahal, tidak semua orang layak mendapatkan akses itu, dan tidak semua situasi membutuhkan penjelasan panjang, lebar. Disinilah titik rapuh yang jarang kita sadari. Keinginan kita untuk dipahami dapat menjadi jebakan yang menguras energi mental jauh lebih dalam daripada kritik, hinaan, atau kesalahpahaman itu sendiri. Kita mendamba empati dari orang-orang yang bahkan tidak berniat memahami. Kita bersikeras menunjukkan sisi terbaik kita kepada mereka yang hanya melihat sekilas. Dan kita berupaya terlalu keras untuk memperbaiki persepsi yang tidak pernah bisa kita kontrol sejak awal. Setiap kali kita mencoba meyakinkan seseorang bahwa kita bukan seperti yang mereka kira, kita sesungguhnya sedang memindahkan pusat kendali diri kepada mereka. Energi batin kita, yang seharusnya menjadi sumber kekuatan dan arah, berubah menjadi alat negosiasi dengan ekspektasi orang lain. Kita berdialog tanpa henti di dalam kepala, merancang kalimat yang sempurna untuk memastikan bahwa tidak ada bagian dari diri kita yang disalahpahami. Kita menyusun pembelaan bahkan sebelum dituduh. Inilah bentuk kebocoran energi mental yang paling tersembunyi tetapi paling melemahkan. Stoikisme memberikan sudut pandang yang tegas, namun membebaskan. Tidak ada kewajiban moral untuk menjelaskan diri kepada semua orang. Kita hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, pada karakter yang kita bentuk, dan pada tindakan yang kita lakukan. Apresiasi, empati, dan pemahaman orang lain hanyalah bonus, bukan kebutuhan fundamental bagi ketenangan. Dunia tidak selalu harus mengerti mengapa kita memilih diam, mengapa kita melangkah pergi, mengapa kita menutup diri, atau mengapa kita tidak membagikan sesuatu. Dan yang terpenting, tidak ada satupun hukum alam yang mewajibkan kita membuka isi hati kepada mereka yang tidak menghargai proses itu. Saya sering merenung tentang bagaimana manusia modern terlalu terhanyut dalam budaya klarifikasi yang tidak perlu. Kita hidup dalam zaman ketika kesalahpahaman dianggap bencana, ketika kesan yang salah terasa seperti ancaman reputasi. Media sosial memperkuat ilusi bahwa setiap tindakan perlu dijelaskan, setiap keputusan perlu dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Kita takut jika diam akan menyebabkan miskonsepsi. Padahal, diam bukan tanda kelemahan. Seringkali, ia adalah kekuatan yang datang dari keyakinan bahwa pemahaman orang lain tidak menentukan nilai diri kita. Empati memang mulia, tetapi ketika empati berubah menjadi kebutuhan untuk selalu diterima dan disetujui, ia berubah menjadi beban emosional yang sangat berat. Kita menjadi rentan mengorbankan prinsip, mengompromikan batas, atau membuka detail personal hanya untuk mendapatkan simpati. Namun simpati yang lahir dari penjelasan yang dipaksakan seringkali bukanlah simpati yang tulus. Ia sekadar respons sosial, bukan cerminan pemahaman yang sesungguhnya. Disinilah stoikisme mengajak kita kembali pada pusat diri, bahwa integritas batin lebih penting daripada persepsi luar. Kita harus menerima kenyataan bahwa sebagian orang akan salah paham, sebagian akan menilai tanpa tahu, dan sebagian akan membangun asumsi berdasarkan potongan kecil informasi yang mereka lihat. Tetapi itu bukan urusan kita. Itu bukan medan perang yang perlu kita masuki. Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada upaya memperbaiki persepsi yang tidak pernah berada dalam kendali kita. Maka, barangkali kebijaksanaan terbesar adalah belajar melepaskan kebutuhan untuk dipahami semua orang. Kita boleh menjelaskan diri kepada mereka yang layak menerima kejujuran kita, kepada mereka yang hadir dengan ketulusan, kepada mereka yang telah membangun kepercayaan, tetapi kepada dunia yang luas, kita berhak menutup pintu dan menjaga ruang pribadi kita tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, ketika kita tidak lagi menuntut pemahaman dari setiap orang, kita merasakan sebuah ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh validasi manapun. Ketenangan karena kita tidak lagi meminjam cermin luar untuk melihat diri. Kita kembali berdiri di pondasi batin kita sendiri, teguh, jernih, dan tidak mudah runtuh oleh opini siapapun. Disitulah energi mental kita kembali utuh, tidak tercecer di tangan mereka yang bahkan tidak pernah berniat memahami. Diam sebagai perisai mental. Seni menjaga ruang batin dari sorotan publik. Ada satu kekuatan yang sering disalahpahami sebagai kelemahan. Satu tindakan yang dianggap pasif
padahal sesungguhnya merupakan bentuk kendali diri yang paling tinggi. Diam dalam hiruk-pikuk dunia modern, ketika semua orang berlomba berbicara, menjelaskan, memamerkan, atau memproklamasikan apa yang sedang mereka pikirkan dan rasakan, praktik diam menjadi sesuatu yang hampir asing. Kita hidup pada zaman ketika kesunyian diperlakukan seperti keganjilan, ketika tidak berbicara dianggap mencurigakan, dan ketika tidak membagikan sesuatu dianggap sebagai tanda bahwa seseorang menyembunyikan sesuatu. Padahal, diam bukanlah kekosongan, diam adalah ruang, diam adalah pagar, diam adalah perisai mental. Saya sering merenung bahwa dalam budaya oversharing, diam justru merupakan bentuk disiplin yang paling sulit. Tidak semua orang mampu menahan dorongan untuk menjelaskan diri. Tidak semua orang sanggup mengendalikan keinginan untuk memperbaiki persepsi. Tidak semua manusia modern dapat bertahan dari tekanan sosial yang menuntut mereka untuk muncul, tampil, berbagi, dan membuka diri tanpa henti. Diam, dalam pengertian stoik, bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam adalah tindakan internal yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menjaga energi batin dari tangan-tangan luar. Ketika seseorang memilih diam, ia sebenarnya sedang menyatakan bahwa tidak semua hal layak menjadi konsumsi publik. Ia memahami bahwa ada wilayah pribadi yang tidak boleh diobral, tidak boleh dibuka sembarangan, tidak boleh dijadikan arena penilaian orang lain. Ia tahu bahwa beberapa luka tidak perlu dipertontonkan, beberapa kegembiraan tidak perlu diumbar, dan beberapa keputusan tidak perlu dijelaskan. Sebagian besar dari kehidupan adalah milik kita sendiri, bukan milik dunia. Dan kesadaran inilah yang menjadi dasar dari seni menjaga ruang batin. Dalam dunia yang serba cepat, di mana respon instan menjadi budaya, dia memberikan kita jeda. Jeda untuk berpikir, jeda untuk menenangkan diri, jeda untuk memahami konteks tanpa reaksi impulsif. Ironisnya, semakin cepat dunia bergerak, semakin bernilai jeda tersebut. Ketika kita diam, kita menghentikan permainan tarik ulur energi mental yang biasanya terjadi ketika kita terlalu fokus pada ekspektasi luar. Diam memungkinkan kita untuk kembali ke pusat kendali diri, memeriksa motivasi internal, dan memastikan bahwa tindakan kita tidak didorong oleh tekanan eksternal. Stoikisme memberikan fondasi konseptual yang begitu kuat tentang diam. Para filsufnya memahami bahwa kota-kota memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki konsekuensi. Ucapan yang berlebihan dapat menimbulkan kekacauan, membuka pintu bagi kesalahpahaman, atau memberikan senjata kepada orang yang tidak seharusnya kita percayai. Dalam konteks zaman modern, diam bukan sekadar tindakan spiritual, ia adalah strategi. Ia membuat kita tidak mudah dibaca, tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dikontrol oleh persepsi luar. Diam bukan berarti menghindar dari kehidupan. Justru sebaliknya, diam mengajarkan kita bagaimana menghadapi kehidupan dengan ketegasan, tanpa harus bereaksi terhadap setiap rangsangan. Banyak orang merasa bahwa mereka harus memberikan klarifikasi atas setiap hal. Mereka merasa harus membenarkan diri ketika disalahpahami, merasa harus menjelaskan niat ketika dicurigai, merasa harus tampil ketika dituntut publik. Namun bila kita memperhatikan dengan lebih teliti, penjelasan yang berlebihan seringkali bukan untuk kebenaran, melainkan untuk meredakan kecemasan kita sendiri. Kita takut tidak terlihat baik, kita takut dianggap salah, kita takut kehilangan kehormatan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehormatan sejati tidak berasal dari penilaian publik. Kehormatan sejati lahir dari konsistensi karakter yang tetap kokoh, meskipun dunia memilih untuk tidak memahaminya. Diam membantu menjaga konsistensi itu. Diam menutup ruang bagi drama yang tidak perlu. Diam membatasi akses bagi orang-orang yang hanya ingin melihat sisi sensasional dari diri kita. Diam membuat kita selektif terhadap dunia. Dan itu bukanlah kelemahan, itu adalah kearifan. Ada kalanya dunia meminta kita untuk berbicara, tetapi kita berhak menolak. Kita tidak harus menyediakan narasi untuk semua orang. Kita tidak perlu menjadi buku terbuka bagi publik. Bukan karena kita tertutup, tetapi karena kita tahu bahwa setiap kata yang keluar adalah investasi energi,
Tidak semua situasi layak mendapatkan investasi itu. Tidak semua orang pantas mendapatkan ruang dalam batin kita. Ketika kita belajar menggunakan diam sebagai perisai mental, kita menemukan sebuah bentuk kebebasan yang tidak pernah kita rasakan. Sebelumnya, kebebasan untuk tidak bereaksi, kebebasan untuk tidak memenuhi ekspektasi, kebebasan untuk menjadi penentu arus energi batin sendiri. Kita akhirnya memahami bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, tetapi hasil dari kemampuan kita menutup pintu ketika dunia mengetuk dengan urgensi yang tidak penting pada akhirnya. Diam adalah bentuk penguasaan diri. Dalam diam, kita tidak kalah. Dalam diam, kita justru menang-menang dari dorongan reaktif.